Kesalahpahaman tentang manusia senantiasa melingkupi manusia itu sejak ia menempati bumi ini. Boleh jadi, kesalahpahaman itu cenderung pada hal-hal yang berlebihan. Misalnya, manusia menganggap dirinya sebagai wujud terhebat dan terbesar di alam semesta ini. Abu al-Ala al-Maududi menyatakan bahwa manusia mengangkat dirinya sebagai penanggung jawab manusia lewat upaya agar dipertuhan dengan tujuan kekuasaan, kegagahan, kehebatan, kezaliman, keburukan, dan ketiranian. Sikap berlebihan lainnya adalah kecenderungan manusia pada penempatan diri, pada kehinaan dan kerendahan. Lalu, manusia menundukkan kepala di depan pohon, batu sungai, gunung, atau binatang sekalipun. Mereka tidak melihat adanya keselamatan kecuali dengan bersujud kepada matahari, bulan, bintang, api, atau benda lain yang dianggap mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk memberi manfaat kepada mereka. Arahan Al-Quran itu ditujukan untuk menghancurkan kecongkakan manusia dan melemahkan ketakaburannya sehingga dia benar-benar tawadu dalam kehidupannya. Apa yang dikemukakan tersebut adalah sebagian dari ungkapan Al-Quran mengenai manusia, dan kita tidak mungkin mengetahui hakikat manusia secara keseluruhan. Kita dapat berkomentar bahwa keterbatasan untuk mengetahui hakikat manusia disebabkan karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang lain unsur penciptaannya terdapat ruh ilahi, sedang manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Al-Quran dengan gamblang memaparkan tentang keterbatasan manusia. Tetapi Al-Quran juga memberikan kejelasan tentang pertolongan Allah yang telah diberikan kepada manusia ketika berada dalam kegelapan rahim, ketika ditumbuhkan sebagai janin dan dikembangkan hingga tuntas penciptaannya. Berbagai hal yang berkenaan dengan manusia, baik positif maupun negatif, membuktikan akan kelemahan-kelemahan manusia, dan manusia tidak akan mampu mengetahui hakikat dirinya. Al-Quran sendiri dalam hal ini dengan tegas menginformasikan bahwa penciptaan manusia menjadi berbagai suku dan bangsa bertujuan untuk bergaul dan berhubungan antar sesamanya, saling membantu dalam melaksanakan kebajikan, saling menasihati agar sama-sama berpegang pada kebenaran atas dasar kesabaran, dan menanamkan kesadaran bahwa kebahagiaan manusia hanya mungkin terjadi bila mereka mampu membina hubungan antar sesama. Kedudukan manusia di alam ini yang sering diangkat oleh para pakar adalah sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini biasanya didasarkan pada petunjuk Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Manusia sebagai makhluk yang paling mulia diberi potensi untuk mengembangkan diri dan kemanusiaannya. Potensi-potensi tersebut merupakan modal dasar bagi manusia dalam menjalankan berbagai fungsi dan tanggung jawab kemanusiaannya.
Agar potensi-potensi itu menjadi aktual dalam kehidupan, perlu dikembangkan dan digiring pada penyempurnaan-penyempurnaan melalui upaya pendidikan. Karena itu, diperlukan penciptaan arah bangun pendidikan yang menjadikan manusia layak untuk mengembang misi ilahi. Beribadah berarti mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi sehari-hari. Jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni sebagai tindakan bermoral untuk menempuh hidup dengan kesabaran penuh, bahwa makna dan tujuan keberadaan manusia ialah perkenan atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi status yang terhormat, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi, lengkap dengan kerangka dan program kerjanya. Secara simbolis, fungsi dan kerangka kerja itu dinyatakan Allah pada proses penciptaan Adam alaihissalam, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Oleh karena itu, semakin baik interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan Tuhan, serta interaksinya dengan alam, pasti akan semakin banyak yang dapat dimanfaatkan dari alam raya ini. Karena ketika itu mereka semua akan saling membantu dan bekerja sama. Islam memandang keberadaan alam semesta atau Allah menciptakan alam semesta untuk memenuhi kepentingan umat manusia. Karena itu, alam semesta menjadi sumber, bahan atau materi, metode, media, dan lingkungan dalam rangka mewujudkan tujuan hidup umat manusia melalui perwujudan tujuan pendidikan Islam yang identik dengan tujuan kehidupan.